Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Restu Pembayo. Ini dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0531546611 yang berasal dari UPBJJ UT Jakarta. Kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pada tugas pertama ini ada 3 indikator untuk menilai hasilnya, yaitu mengimplementasikan penggunaan data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode, lalu mampu mengimplementasikan array dan atau string dalam metode. Lalu yang ketiga, mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, if, switch case, dan nest if. Lalu untuk soal tugasnya adalah kita diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan yang memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya yang pertama input menu restoran, di mana program ini harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya dan disimpan dalam sebuah array, dan setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori, yaitu makanan atau minuman. Yang kedua adalah fungsi pemesanan, di mana program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan maksimal 4 menu dan menyatakan jumlahnya. Jadi untuk pemesanan ini maksimal 4 menu ya, dan jumlahnya boleh tidak terbatas. Lalu yang ketiga, fungsi menghitung total biaya, di mana berdasarkan item yang dipilih, lalu total biaya keseluruhannya akan ditambah dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan, dan ada biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Selain itu ada juga di sini kriteria di mana restoran menerapkan diskon atau penawaran, di mana diskon 10% jika total keseluruhan belanjanya melebihi Rp100.000. Lalu ada penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi Rp50.000. Dan yang keempat, kriterianya adalah mencetak struk pesanan. Jadi di akhir programnya harus bisa mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon jadi jika ada diskon harus ada harga setelah diskonnya. Ini semua harus ditampilkan dalam struk pembayaran. Oke, baik. Untuk programnya sudah saya membuat 2 buah di sini. Pertama ada menu.java dan yang kedua ada main.java. Yang pertama adalah menu.java. Kenapa ada menu.java di sini? Menu.java ini fungsinya adalah untuk mendefinisikan atribut apa saja yang dimiliki oleh setiap makanan dan minuman, yaitu nama, harga, lalu kategorinya. Fungsi konstruktornya di sini adalah digunakan untuk mengisi nilai-nilai tersebut saat objek menu dibuat. Lalu isi utamanya ada di main.java. Nah, di sini saya menggunakan array untuk mengelola data restorannya ya. Baik di menu sini ada array. Lalu array ini menampung 8 buah item, di mana 4 buahnya adalah makanan dan 4-nya lagi adalah minuman. Jadi array ini sudah disusun sedemikian rupa dan disusun mulai dari 0 sampai 7 agar perhitungannya bisa sistematis. Lalu selanjutnya, karena berdasarkan tugas yang diminta, kita tidak boleh menggunakan logika perulangan, tidak menggunakan tidak menggunakan struktur pengulangan. Berarti untuk sistem pemesanan saya membuatnya satu persatu. Jadi pesanan pertama, ada pesanan kedua, pesanan ketiga, dan pesanan keempat, karena maksimal
pembeli bisa pesan 4 menu yang berbeda. Jadi cara pesannya adalah mereka memasukkan nomor si menu. Misalkan di sini nasi padang nomornya adalah 1. Jadi nanti akan dia memesan nasi padang masuknya, lalu jumlah menu yang dipesannya berapa, lalu akan baru dihitung setelah itu. Nah, di sini ada untuk cetak struknya. Lalu kenapa di sini pakai double? Karena di sini kita menggunakan diskon yang 10% itu kita menggunakan desimal agar lebih detail perhitungannya. Jadi di sini ada double untuk pajaknya, subtotal. Total semua belanjaannya dikalikan dengan 0,10 atau 10%. Lalu akan ditambahkan dengan biaya pelayanan sebesar 20.000. Lalu ini double diskon jika ada diskon. Nah, double diskon baru masuk di logika yang sebelah sini, di metode yang ini. If subtotal di atas 100.000, maka diskon sama dengan subtotal dikali 10%. Lalu untuk yang promo minuman ini baru masuk jika subtotal lebih dari 50.000. Maka akan ada tulisan promo beli 1 gratis 1 minuman. Oke, lalu selanjutnya adalah double total akhir untuk menghitung subtotal semuanya, di mana subtotal ditambah pajak ditambah pelayanan, lalu akan dikurangi diskon jika ada diskon. Oke, selanjutnya adalah menu cetak struk. Menu cetak struk di sini langsung saja di print length struknya, terus list pesanannya beserta harganya. Ini sudah termasuk jadi di sini nanti yang keluar itu harga total dari menunya. Misalkan nasi padang 2. Jadi nanti keluarnya dia bukan nasi padang 50.000 gitu nanti keluarnya. Baik, kalau begitu kita langsung coba untuk run saja. Baik, sekarang seperti ini. Jadi daftar menu restoran, lalu ada makanan. Pertama ada nasi padang, ayam bakar, sate kambing, mie goreng dengan harga masing-masing. Lalu minumannya ada es teh manis, jus alpukat, kopi hitam, dan es jeruk dengan harganya masing-masing juga. Lalu setelah itu ada input. Di sini untuk customer input maksimal 4 jenis menu. Kayak pesanan pertama masukkan nomor 1 sampai 8. Nah, sesuai ini. Misalkan untuk kasus pertama ini kita coba di bawah 50.000 biar nggak ada diskon atau promo apa-apa. Oke, misalkan kita beli nasi padang 1, nomor 1 nasi padang, jumlahnya 1. Lalu kita pesan minumnya es teh manis, berarti nomor 5, jumlahnya juga 1. Nah, pesanan nomor 3 kita misalkan es teh manis juga, nomor 5, 1 juga, lalu 5, 1 juga. Oke. Totalnya jadi Rp40.000 ya, di bawah 50.000. Lalu kena pajak 10%, 4.000, dan tambahan biaya pelayanan 20.000. Tidak ada promo minuman karena total belanjanya sebelum pajak tidak sampai 50.000. Jadinya tidak ada promo minuman dan tidak ada diskon 10%. Jadi total Rp64.000. Oke, baik. Kita coba selanjutnya untuk kasus di mana belanjanya itu di atas 50.000 tapi di bawah 100.000. Misalkan mie goreng 2, terus nasi padang 1, teh manis 2, es jeruk 1. Oke. Jadi di sini sudah langsung ditotal ya. Mie gorengnya langsung dikali 2, 30.000, nasi padang 1, es manis 2, es jeruk 1, total 72.000.
sebelum pajak otomatis sudah di atas 50.000. Jadi yang promo minuman beli satu gratis satu ini akan aktif. Jadi di struknya akan di print dan akan mendapat promo beli satu gratis satu minuman. Lalu ditambah pajak dan biaya pelayanan, totalnya jadi Rp99.200. Baik, sekarang kasus terakhir. Kasus terakhir kita coba di atas 100.000. Kita coba nomor 1 nasi padang, kita beli 3. Lalu sate kambing kita beli 2. Es teh manisnya kita beli 5. Jus alpukatnya kita beli 2. Oke. Totalnya adalah 184.000. Otomatis sudah di atas 100.000 dan akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Dan juga sudah dapat promo beli satu minuman gratis satu. Jadi 184.000 lalu ditambah pajak 10%, 18.400, ditambah biaya pelayanan 20.000 dan dikurangi diskon 10%, 18.400. Akhirnya totalnya adalah Rp204.000 yang harus dibayarkan. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan saya mengenai tugas satu ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.